Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vinul Reza Fitri dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Makiyah dan Madaniyah. Pengertian dari Makiyah dan Madaniyah oleh para ulama dibedakan menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan tempat turunnya, yang kedua berdasarkan hitop atau seruannya, yang ketiga berdasarkan waktu turunnya. Yang pertama, pengertian berdasarkan tempat turunnya. Makiyah itu merupakan suatu ayat yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya, seperti ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mina, Arafah, Hudaybiyah, dan sekitarnya. Sedangkan Madaniyah adalah suatu ayat yang diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya seperti ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Badar, Uhud, dan sekitarnya. Dari pengertian ini, para ulama menyimpulkan bahwa setiap ayat atau surat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan Ya Ayyuhan Nasu dikategorikan sebagai makiyah, karena pada waktu itu penduduk Mekah pada umumnya itu masih kafir. Sedangkan ayat atau surat yang dimulai dengan Ya ayyuhalladzina amanu dikategorikan sebagai Madaniyah, karena pada waktu itu keimanan sudah tumbuh di dalam diri penduduk Madinah. Yang kedua, pengertian berdasarkan hitop atau seruannya. Makiyah itu merupakan ayat-ayat Al-Quran yang berisi seruan atau hitop yang ditujukan kepada penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah berisi tentang hitop atau seruan yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Dan yang ketiga, pengertian berdasarkan waktu turunnya. Makiyah merupakan ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah. Jadi walaupun ayat tersebut turun di luar kota Mekah, itu tetap dikatakan surat Makiyah. Sedangkan Madaniyah merupakan ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah hijrahnya ke Madinah. Jadi walaupun ayat tersebut itu turun bukan di kota Madinah, tetap dikatakan surat Madaniyah. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang karakteristik ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik ayat Makiyah. Yang pertama itu setiap suratnya itu ada mengandung sajadah. Yang kedua, setiap suratnya itu mengandung lafal kalla. Terus yang ketiga, itu setiap surat yang mengandung seruan Ya Ayyuhan Nasu dan tidak mengandung Ya Ayyuhalladzina amanu. Dan yang keempat, setiap surat yang mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu, kecuali surat Al-Baqarah. Dan yang kelima, jadi setiap suratnya itu mengandung kisah Adam dan Iblis, kecuali pada surat Al-Baqarah. Dan yang terakhir, ayatnya itu atau suratnya lebih pendek. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik ayat Madaniyah, yaitu yang pertama, setiap surat yang berisi kewajiban itu yang pertama itu setiap suratnya berisi tentang kewajiban atau sanksi atau had. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya disebutkan tentang orang-orang munafik, kecuali pada surat Al-Ankabut yang diturunkan di kota Mekah adalah termasuk surat Makiyah. Terus yang ketiga, itu setiap suratnya di dalamnya itu terdapat dialog antara ahli kitab. Dan yang terakhir, suratnya atau ayatnya itu lebih panjang. Di sini saya juga akan menjelaskan manfaat mengetahui ayat Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama, agar kita mengetahui bahwa sastra Al-Quran itu berada pada puncak keindahan sastra.
Dan yang kedua, agar kita mengetahui hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang ketiga, kita dapat membedakan antara nasih dan mansuh ketika terdapat dua buah ayat makiyah dan madaniyah. Terus yang keempat itu untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Terus di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan mana sih Makiyyi dan Madani. Itu caranya ada dua. Yang pertama dengan cara Simai Nakli dan yang kedua dengan cara Kiasi Ijtihadi. Kalau cara Simai Nakli itu didasarkan pada riwayat sohih dari para sahabat yang hidup pada saat itu dan menyaksikan turunnya wahyu atau para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Dan sebagian besar penentuan maki dan madani itu didasarkan pada cara pertama itu. Yang kedua, dengan cara kiasi istihadi, didasarkan pada ciri-ciri maki dan madani. Apabila dalam surat maki terdapat suatu ayat yang mengandung ayat madani atau mengandung peristiwa madani, maka dikatakan bahwa ayat itu madani gitu. Dan sebaliknya, bila dalam satu surat terdapat ciri-ciri maki, maka surat itu dinamakan surat maki dan juga sebaliknya. Inilah yang disebut namanya kias ijtihadi. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya atau kurangnya, saya mohon maaf. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.